Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang apa itu UML. Yang pertama yaitu pengetahuan UML. Akan saya jelaskan. Nama saya Andi Julada Bila, NIM S1S1 19046. Jadi UML adalah UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Adapun manfaat UML yaitu yang pertama memudahkan programmer untuk menciptakan sistem yang hendak dirancang. Yang kedua, UML dapat memudahkan programmer guna dapat memahami flow atau alur sebuah sistem. Dan yang ketiga, dengan adanya UML, programmer dapat semakin gampang untuk memahami perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang hendak dibuat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi UML serta jenis-jenis dari UML tersebut. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi UML dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada user dan berbagai jenis pemrograman atau proses rekayasa. Yang kedua, dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, dapat membagikan model yang siap digunakan adalah bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Keempat, dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak atau software. Yang keenam, dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Adapun jenis-jenis UML yaitu use case diagram, activity diagram, package diagram, state diagram, sequence diagram, class diagram, communication diagram, dan composite struktur diagram. Mungkin itu saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Sucita Dharma, NIM S1S1 19026. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan pada tahapan UML. Tahapan UML yang pertama yaitu membuat functional recruitment. Pada tahapan pertama ini, kita akan membuat tulisan yang mendeskripsikan tentang sistem apa yang akan dibuat. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu membuat use case diagram. Pada diagram ini, kita akan menentukan aktor dan use case dari sistem yang akan kita buat. Tahapan yang ketiga yaitu membuat kelas diagram. Pada tahapan ini, kita akan mengklasifikasikan kelas-kelas dan atribut yang akan dibuat. Yang keempat yaitu membuat sequence diagram. Di bagian sequence diagram ini, kita akan lanjutkan ke tahap pembuatan diagram yang dibilang atau disebut sebagai model yang lebih detail dari tahap 1 sampai 3 tadi. Di mana di sini kita akan memasukkan hal-hal yang bersifat ke arah teknis dalam sistem kita. Kemudian yang kelima atau tahapan kelima yaitu membuat activity diagram. Membuat activity diagram ini merupakan tahapan terakhir. Tahapan ini adalah membuat sebuah diagram yang hampir mirip dengan flowchart, di mana berisi tahapan-tahapan atau bagian-bagian dari sistem yang akan kita buat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas, seperti pada gambar di samping. Nah, alur atau aktivitas berupa runtutan menu-menu atau proses yang terdapat di dalam sebuah sistem tersebut. Dalam diagram
aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor, namun dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Nah, kapan saatnya menggunakan activity diagram? Activity diagram digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik pemodelan lainnya seperti diagram use case dan diagram state. Nah, kita juga bisa menggunakan activity diagram agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan dan kapan harus terjadi. Nah, diagram ini menggambarkan sebuah algoritma dan pemodelan sekuensial yang kompleks dengan proses paralel. Baik, selanjutnya kita akan lihat apa saja tujuan dari activity diagram. Nah, tujuan activity diagram yaitu yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam satu proses. Kemudian yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Kemudian yang kelima, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Nah, komponen activity diagram yaitu yang pertama simbol. Nah, seperti pada gambar, simbol di sini lingkaran itu merupakan status awal, yaitu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Kemudian simbol menyerupai kotak atau persegi merupakan aktivitas yang menerangkan aktivitas yang dilakukan sistem atau aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Kemudian percabangan atau decision, percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Kemudian garis mendatar atau penggabungan atau join, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Kemudian status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Kemudian swimline. Nah, swimline memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada penjelasan activity diagram. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayanti Aprilia dengan NIM S1S1 19076. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Fungsi kelas diagram. Yang pertama, menunjukkan struktur statis pengklarifikasian dalam suatu sistem. Yang kedua, memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML. Yang ketiga, dapat digunakan business analytic untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Komponen kelas diagram. Yang pertama, komponen atas. Bagian ini berisikan nama kelas yang selalu diperlukan, baik itu dalam pengklasifikasian. Yang kedua, komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat mendeskripsikan instance tertentu dari kelas. Yang ketiga, komponen bawah. Bagian ini adalah komponen kelas diagram yang menyertakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar. Dan yang terakhir, komponen tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Walham Aliansa dengan NIM S1S1 20102. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram.
Apa sih itu use case diagram? Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Adapun fungsi dari use case diagram yaitu dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem dan juga dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Oke, kita masuk di contoh use case diagram. Di mana pada sistem informasi ojek online. Di sini ada 3 aktor utama pada sistem ini, yaitu pelanggan, ojek, dan bak finance. Dan lambang oval ini menandakan use case-nya dan garis menyimpulkan asosiasi, yang dimana pelanggan bisa asosiasi atau dapat melakukan pendaftaran diri, pelanggan juga bisa memesan ojek, pelanggan juga bisa membatalkan pesanan. Sedangkan untuk aktor ojek bisa mendaftarkan diri, bisa menerima pesanan, dan bisa membuat bukti pembayaran. Sedangkan untuk aktor back finance dapat membuat laporan keuangan.